Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Hari ini kembali lagi kita bertemu dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Hari baru Tuhan anugerahkan kepada kita, Rabu 3 Mei tahun 2023. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas kerja kita di sepanjang hari ini, kita akan mengawalinya dengan doa dan firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terpujilah Engkau di pagi hari ini, Kau yang sudah menganugerahkan hari baru kepada kami boleh menikmati dengan sukacita ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendasarkan semuanya lewat firman Tuhan yang kami percaya firman Tuhan itu akan menuntun, menopang akan keberadaan kehidupan kami. Dan biarlah oleh pertolongan Roh Kudus, kami boleh memahami akan firman Tuhan dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ini permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita di pagi hari ini terambil di dalam kitab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah ialah kamu. Itulah yang menjadi bacaan kita di hari yang baru ini, dan tema perenungan kita adalah kamu adalah bait Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Bait Allah dipahami sebagai tubuh orang percaya dan juga tempat beribadah atau gedung gereja. Dalam pengertian gedung adalah tempat di mana orang dalam kehidupan sebagai orang Kristen, dia bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan menjadi tempat pusat persekutuan orang percaya. Tetapi juga menjadi simbol kekristenan. Banyak orang beranggapan hanya di gereja kita tidak boleh berbuat dosa. Di gereja kita harus menampakkan kekudusan hidup. Sedangkan kalau di luar gereja kita boleh melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah. Atau ketika kita ada di luar gereja, kita boleh menyimpang dari ajaran-ajaran Tuhan. Tentunya pendapat ini adalah keliru. Karena bait Allah itu bukan hanya bangunannya, tetapi bait Allah adalah kita, orang-orang. Sehingga baik ketika kita berada di dalam gereja, maupun ketika kita berada di luar gereja, hendaklah kita di dalam kehidupan kita menjaga kekudusan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan. Perenungan kita hari ini telah menempatkan warga gereja sebagai makhluk yang sangat penting, yaitu sebagai bait Allah. Bahwa roh Allah diam di dalam tubuh umat yang percaya. Kamu adalah bait Allah. Dikandung maksud supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan terus memberitakan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus.
Sehingga di dalam kehidupan orang percaya, hendaklah selalu hidup dalam kasih. Bait Allah harus dijaga, bait Allah harus dipelihara, jangan kotor oleh dosa. Karena kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus dari segala dosa-dosa kita. Saudara-saudara, sebagai bait Allah yang kudus, maka kita jangan merusak tubuh dengan mengkonsumsi minuman keras, mengkonsumsi narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya. Sebagai bait Allah, jangan kita mencemarkan kehidupan ini dengan melakukan tindakan kejahatan yang saling membinasakan sesama manusia. Tuhan Allah akan membinasakan orang yang merusak atau membinasakan bait-Nya yang kudus. Kekudusan hidup sebagai bait Allah menjadi hal yang sangat penting sebagai bentuk ungkapan syukur atas kasih karunia-Nya. Kita menjaga bait Allah yang adalah milik Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur atas kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita umat-Nya untuk selalu menyerahkan dan bergantung hidup sepenuhnya kepada-Nya. Karena kita adalah milik dan Tuhan adalah pemberi kehidupan. Karena itu marilah dalam kehidupan kita, kita terus menjaga kekudusan kita. Sebagaimana Allah adalah kudus, maka dalam hidup ini kita juga harus kudus. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah bait Allah, maka kami harus menjaga kekudusan hidup kami, tidak mengotori hidup kami dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah Bapa di sorga, hamba berdoa dan bermohon kepadamu, diberkatilah semua umat yang ada di dunia ini, teristimewa umat yang percaya kepadamu. Diberkatilah kami di dalam tugas kerja yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Berdoa kami kepadamu Tuhan, jaga dan peliharalah saudara-saudara kami yang sedang bersyukur, yang sedang bersuka cita. Dan Tuhan hiburkan juga saudara-saudara kami yang sedang bergumul dan yang sedang berduka cita. Seluruh harapan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau taruh di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami percaya, kami yang mengandalkan Tuhan, maka kami diberkati oleh Tuhan. Karena itu diberkatilah kami semua, ya Tuhan, yang mendengarkan siaran Renungan Harian Keluarga yang diberitakan dari Jemaat Gemim Bukit Meriah Tikalabaru. Biarlah kami semua terberkati dengan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, hidup dan kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami hanya mau taruh di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah doa dan firman di pagi hari ini. Biarlah hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.